Seorang anak laki-laki dikurung di ruang bawah tanah dan dilatih sepanjang hidupnya. Ayahnya yang gila merupakan orang yang mengurungnya. Dia menyatakan bahwa kiamat akan datang sekarang. Berbekal pelatihan dan keterampilan bertahan hidup yang telah diasahnya selama bertahun-tahun, ia harus bertahan hidup dari kiamat yang akan datang. Surviving the Apocalypse telah diterbitkan secara digital dalam bahasa Inggris oleh Webtoon Entertainment sejak 20 Agustus 2024. Cerita ini sudah mimin rangkum hingga chapter terbarunya. Bab pertama membuatnya menonjol dari tumpukan sampah regresor. Membaca hingga bab ini membuatnya menjadi pesaing utama untuk mencapai puncak. Seperti yang tersirat dari namanya, komik ini menampilkan seorang anak laki-laki yang selamat dari kiamat dengan semua keterampilan yang diperlukan yang ditanamkan padanya, mencoba untuk menyelesaikan satu-satunya tujuan yang dimilikinya dalam hidup. Hal itu membuat Mimin menantikan setiap bab baru dengan kegembiraan yang aneh. Cerita sejauh ini menunjukkan bahwa cerita tersebut condong atau akan condong lebih ke arah aksi daripada bertahan hidup. Tetapi tidak terlalu banyak. Kita masih dapat menyaksikan kengerian kiamat. Dualitas manusia semuanya terlihat jelas. Karakter-karakternya menampilkan banyak pemain yang sebagian besar mungkin tidak berguna karena mereka memang ditakdirkan untuk mati. Namun, karakter-karakter yang menjadi pusat perhatian memiliki desain karakter yang bagus. Jika Mimin harus menilai mereka, semua karakter memiliki karakteristiknya sendiri, tetapi mereka membutuhkan lebih banyak bab untuk mendapatkan perkembangan yang mereka butuhkan agar berkembang. Sekarang tentang karakter utama, biasanya Mimin benci karakter tipe serigala penyendiri karena pada dasarnya mereka hanya bersikap gelisah. Tetapi yang ini tidak menjadi masalah karena kepribadiannya lebih berasal dari interaksi dan kecurigaan yang minimal terhadap manusia. Dan sekarang ke topik seni yang mungkin akan menjadi hal pertama yang akan kita puji. Mimin sangat menyukai gaya seni secara umum. Jumlah detail terutama pada monsternya sungguh luar biasa. Latar belakangnya juga bagus. Ada saat-saat gambar terdistorsi untuk menunjukkan gerakan yang sangat kita sukai. Secara keseluruhan, penulisnya menyajikan beberapa hal yang bagus dan kita sebagai pembaca harus menikmati. Jadi, mari kita saksikan seperti apa jalan ceritanya. Kita akan bahas hingga mentok karena Mimin sendiri penasaran sampai-sampai tidak sabar menunggu chapter terbarunya. Dan untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Setelah mendengarkan pidato Mohawk yang menggebu-gebu, si kacamata mengatakan bahwa dia akan membantu juga. Mereka siap bertaruh nyawa untuk membantunya membasmi monster-monster ini. Melihat kenyataan ini, Ujoy terkejut. Dia bertanya, mengapa kalian membantuku? Dia mulai berpikir padahal manusia adalah musuhnya. Sama sekali tidak ada alasannya untuk mereka membantunya. Mohawk angkat bicara dengan mengatakan bahwa alasan mereka membantu adalah untuk bertahan hidup. Si kacamata membenarkan apa yang Mohawk katakan. Karena jika anak laki-laki ini terbunuh, maka itu akan menjadi akhir bagi mereka. Setelah itu dia mengulurkan tangannya untuk menunjukkan bahwa mereka kini bersamanya untuk bertarung melawan monster. Tetapi bocah ini mengabaikannya. Dia berpikir bahwa dia tidak bisa mempercayai manusia karena mereka akan melakukan apapun untuk bertahan hidup. Tetapi selama kita memiliki tujuan yang sama, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk berkhianat. Karena hanya ini yang bisa mereka lakukan saat ini. Kemudian Ujoy meminta mereka untuk mengalihkan perhatian monster. Monster itu mulai berlari ke arah mereka dan membuat Mohawk mulai bersemangat. Sementara anak laki-laki ini tidak. Dia memiliki banyak luka jadi dia harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Saat monster itu mulai menyerangnya, dia dapat dengan mudah menghindari serangannya. Dan ketika monster itu hendak menggunakan serangan lain, Mohawk memukulnya dengan tongkat bisbol. Mohawk menggodanya dengan menanyakan, "Oi, lihat kemari, karena sekarang akulah lawanmu." Saat perhatian monster teralihkan oleh Mohawk, protagonis kita terus maju dan meraih kapaknya dari lantai. Dia melesat menuju salah satu monster tipe bunga. Menyadari itu, monster bunga mulai bersinar terang. Naluri anak laki-laki ini mengatakan kepadanya bahwa ini buruk. Segera setelah itu terjadi, dia menembakkan serangan sinar langsung ke arahnya. Dia meluncur di bawahnya, tetapi panasnya berhasil mematahkan kapaknya menjadi dua. Dia melihat potongan kapak itu terbang di udara, tetapi itu tidak membuatnya takut. Bahkan setelah monster itu mulai menembakkan rentetan tembakan, dia terus menyerang ke depan dengan menghindari setiap tembakannya. Setelah dia mencapai jarak serang, dia mengangkat kapaknya ke udara, tetapi monster itu kembali dengan jarak dekat. Bocah laki-laki itu terkejut dengan kepintarannya, dan saat
Saat monster itu mendekati sisinya, dia melompat dan meraihnya dan menggunakan momentum dari serangan itu untuk memutar dirinya sendiri, menghasilkan torsi yang cukup kuat untuk meningkatkan kerusakan serangan. Dia mulai memfokuskan inderanya dan melihat inti dari monster itu. Sekarang dia tahu titik mana yang harus diserang. Setelah bersentuhan dengan monster itu, dia terkejut. Semua serangannya ternyata meleset. Monster itu dengan cepat berbalik untuk menyalurkan serangan lain. Anak laki-laki itu pasrah dan menganggap kalau ini adalah akhir baginya. Beruntungnya si kacamata datang tepat waktu. Dia meletakkan tangannya di dada anak laki-laki itu untuk mendorongnya menjauh. Dia memblokir serangan itu dengan perisai kayunya. Karena serangan itu cukup kuat untuk melelehkan kapak sebelumnya, perisai itu hanya bertahan sesaat sebelum lubang melewatinya. Saat serangan berlangsung, ketenangan anak laki-laki itu terganggu oleh kenyataan bahwa manusia baru saja membantunya. Tetapi dia mengunci kembali pikirannya untuk mendapatkan kembali fokusnya. Dia langsung menyerang dengan tekad untuk tidak melewatkan kesempatan ini. Dia turun sembari mengayunkan pukulan dan menyelesaikannya. Beom mengatakan bahwa dia benar-benar ingin membantu, tetapi dia hanya akan menjadi beban jika dia terlibat. Gadis berkacamata mengatakan hal yang sama dengan Beom. Terlihat monster lain memasuki ruangan. Mereka semua membeku saat monster itu mulai merangkak ke arah mereka. Wanita ini mulai gemetar saat mengenali bahwa monster ini sebagai salah satu yang membunuh bosnya. Dia mengangkat belati kecilnya, namun entah kenapa narasi malah bergeser lagi ke Ucuy. Saat mati, monster itu mulai menyatu menjadi batu. Si kacamata bertanya, apakah anak laki-laki itu terluka? Tetapi Ucuy lagi-lagi mengabaikannya. Sementara Mohawk didorong mundur dan dia menunjuk ke mayat monster. Dia terkejut ketika mereka mati. Dia bertanya kepada anak laki-laki itu bagaimana cara dia melakukannya. Dia mengatakan tidak ingin terus melarikan diri lagi. Anak laki-laki bilang mereka punya kelemahan dan dia hanya perlu menargetkannya. Mohawk bertanya bagaimana dia bisa menemukannya. Anak laki-laki itu mengatakan dia bisa melihatnya jika dia fokus. Mohawk mulai mengunci dan mengatakan kalau yang dimaksud itu pasti kepala mereka. Kalau begitu, datanglah padaku. Tetapi Ucuy mengatakan bukan itu yang dia maksud. Mohawk bilang dia tidak begitu tahu apa yang dia bicarakan. Tetapi jika anak laki-laki ini adalah satu-satunya yang dapat menemukan kelemahan mereka, maka hanya ada satu hal yang dapat mereka lakukan. Dia mulai berjalan ke depan sambil mengatakan bahwa dia dan si kacamata akan menyerang, sehingga anak laki-laki itu dapat menargetkan titik lemah pada monster. Penjaga terkejut ketika Mohawk berlari dengan gagah berani untuk membunuh beberapa monster, sehingga itu memberinya keberanian juga untuk tidak takut menghadapi mereka. Saat mereka satu sama lain menghadapi monster di depannya, anak laki-laki itu mengatakan bahwa melawan monster sekarang menjadi lebih mudah. Dia masih tidak percaya bahwa manusia membantunya. Dia bahkan tidak akan melakukannya meskipun dalam mimpi. Mohawk mengangkat senjatanya dan menantang monster itu untuk terus maju padanya. Anak laki-laki menyadari bahwa Mohawk agak lambat dan mengatakan bahwa meskipun manusia membantunya, mereka tetap sangat lemah. Dia memberitahu Mohawk bahwa dia seharusnya menghindari serangan itu. Saat Mohawk dikirim terbang dan jatuh, anak laki-laki itu mengatakan bahwa mereka berbeda darinya. Mereka mungkin benar-benar mati jika dia tidak menyelesaikan pertarungan ini. Sekarang monster lain pergi untuk menyerang si kacamata, tetapi Boy datang dengan serangan mendadak yang langsung membunuhnya. Setelah itu dia melihat ke samping dan mengatakan hanya ada satu yang tersisa sekarang. Dia hanya perlu menyingkirkannya, tetapi ada sesuatu yang terlintas dalam pikirannya. Setelah dia memikirkannya, dia cukup yakin tentang monster yang dia bicarakan ini. Itu adalah monster yang membunuh bos mereka. Sekarang kita melihat bahwa wanita sebelumnya juga terbunuh dengan tertusuk di dada dan perutnya. Haru dan yang lainnya tertunduk lemas dengan sangat ketakutan karena menyadari bahwa mereka target selanjutnya. Monster itu mulai tersenyum saat menguras nutrisi dari mayatnya. Saat mayat wanita ini mulai kehilangan warna wajah, monster itu perlahan mulai tumbuh semakin besar. Dia mulai berdiri dan menyusun kembali dirinya. Haru berdiri di sana dilanda rasa takut yang luar biasa. Saat monster pergi menyerangnya, dia menutup mata hanya untuk menghilangkan rasa takut. Tetapi sesuatu terjadi. Saat dia membuka kembali matanya, dia melihat kapak anak laki-laki itu menusuk inti monster tersebut. Anak laki-laki itu terengah-engah karena sudah bergegas mengikuti nalurinya untuk menyelamatkan Haru. Inti monster itu jatuh ke tanah bersamaan dengan anak laki-laki itu yang mulai kehilangan kesadaran dan jatuh tersungkur menyentuh tanah. Tampak ruangan itu dalam kekacauan total seperti kapal pecah.
Dengan begitu banyak orang yang dikalahkan oleh monster, mereka bahkan tidak yakin apakah saat ini Mohawk masih hidup atau sudah mati. Perlahan Ucuy melihat ke inti monster itu, melihat sebuah jalur dan menjulurkan tangan untuk menyentuhnya. Saat menyentuhnya, dia mulai merasakan perasaan aneh dan kemudian pingsan. Secara sadar dia mendengar semua orang panik di sekelilingnya, mengatakan bahwa dia dalam keadaan kritis. Mereka tidak percaya dia bertarung dengan tubuhnya yang terkoyak seperti ini. Dia akhirnya terbangun di tempat tidur dan bangkit hanya untuk melihat Haru menguap. Beo mengatakan kalau ini sebuah keajaiban karena sudah melihatnya bangun. Dia bertanya apakah dia baik-baik saja, karena dia tidur seperti orang mati selama 2 hari. Anak laki-laki itu melihat ke bawah dan mendapati kalau dia sudah diperban. Dia bertanya-tanya apakah dokter yang melakukan ini. Berpikir itu tidak ada gunanya, dia pun merobek perban tersebut di depan Beom. Awalnya Beom khawatir jika lukanya akan terbuka, tetapi dia dibuat terkejut saat melihat bahwa luka di punggung anak laki-laki itu sudah tertutup. Dia bertanya bagaimana ini bisa terjadi. Hanya dalam waktu 2 hari lukanya bisa sembuh dengan cepat. Beom belum pernah melihat pemulihan secepat ini sebelumnya. Dia melihat lengan si kacamata ini patah. Dia melihat ke arah anak laki-laki itu dan mengatakan kalau dia khawatir jika dia tidak akan bangun lagi. Sekarang dia senang dan berterima kasih kepadanya karena sudah menyelamatkan dia dan semua orang. Bocah laki-laki itu berkata bahwa dia tidak terlalu peduli dengan semua itu. Dia mengklaim bahwa tindakan ini adalah untuk dirinya sendiri. Dia kemudian bertanya apakah Mohawk sudah mati, hanya agar Mohawk angkat bicara. Mohawk mengatakan jangan membunuh orang yang masih hidup dan sehat. Dia duduk tepat di samping si kacamata. Dia mungkin tidak terlihat lemah. Dia percaya diri dengan kekuatannya tepat sebelum memuntahkan darah. Si kacamata mengatakan kalau dia juga berterima kasih kepadanya. Tapi mengapa kau membantu kami? Mohawk bertanya, kenapa katamu? Aku melakukannya karena aku ingin. Si kacamata mengatakan dia pikir Mohawk adalah orang jahat. Mohawk mulai merasa tidak nyaman dan bertanya mengapa dia bisa memiliki kesan seperti itu. Dia mengatakan alasannya karena sebelumnya orang-orang seperti preman mengikutinya. Mohawk mengatakan dia tidak ada hubungannya dengan orang yang mereka anggap bos. Mungkin mereka mengira dia langka dan penting dan dia tidak mengikuti siapapun. Si kacamata mengatakan tidak peduli bagaimana dia menjelaskan, tetapi tetap saja Mohawk terlihat berbahaya. Mohawk mengatakan jangan menilai buku dari sampulnya karena ini hanya gayanya. Saat mereka berdebat, Haru akhirnya bangun dan terkejut melihat Ucuy yang sudah sadar. Dia bertanya apakah dia baik-baik saja. Ucuy malah balik bertanya mengapa Haru bisa tidur di sini. Mengatakan dia tidak terlihat terluka seperti yang lainnya. Haru marah dan mengatakan inikah yang kudapat setelah mengkhawatirkanmu. Aku di sini karena aku ingin, paham? Dia bilang dia khawatir tentangnya dan ingin berada di sisinya. Beom datang dan mengatakan bahwa Ucuy harusnya berterima kasih kepada Haru karena dia tetap di sisinya dan membantu merawatnya. Haru merasa malu kemudian mengatakan kalau itu tidak benar. Hal seperti itu tidak mungkin dia lakukan, apalagi untuk seseorang yang bahkan tidak dapat mengingat namanya. Dia mengklaim hanya sekedar membantu dokter. Tiba-tiba Mohawk menunjuknya dan mengatakan kalau dia ingat sesuatu. Beberapa hari yang lalu dia melihatnya melarikan diri dan itu luar biasa. Dia tidak pernah melihat seseorang yang berlari secepat itu sepanjang hidupnya, sehingga dia berpikir Haru sudah dirasuki iblis. Terlebih cara dia saat terus menghindari serangan monster. Haru berpikir tentang kejadian itu. Dia menyesalinya saat meninggalkan seseorang waktu itu. Masih terlihat bekas luka di kepalanya dari kejadian itu. Akhirnya dia berdiri dan mulai berjalan keluar dari ruangan. Mohawk bertanya-tanya apakah dia telah melakukan kesalahan. Mengatakan reaksinya menjadi aneh. Anak laki-laki itu memperhatikannya saat berjalan. Dia bisa langsung tahu saat dia menggertakkan giginya. Terlintas di benaknya sesuatu tentang Freckle. Freckle yang mengatakan dia tidak peduli walau dia mencurigainya. Tetapi dia setidaknya harus berbaikan dengan Haru. Saat dia masih berjalan, Ucuy memanggilnya. Haru, itu namamu kan? Dia terkejut dan menghentikan langkahnya. Dia berdiri di sana sebentar. Ucuy menunggu untuk melihat reaksinya. Tetapi pada akhirnya yang dia katakan hanyalah, ya. Narasi kemudian melompat ke orang ini. Dia mengatakan orang-orang yang selamat dari insiden itu hanya 12 orang di ruangan ini. Selama 2 hari terakhir mereka telah mengidentifikasi korban dan total ada 43 mayat.
Beo mengatakan itu berarti jumlah mereka telah berkurang 80% dan itu sangat mengerikan. Tetapi gadis berkacamata mengatakan kalau menurutnya adalah 78% yang paling tepat. Mereka dengan cepat melanjutkan percakapan dengan mengatakan mereka menemukan sesuatu yang aneh saat mengumpulkan mayat. Mayat itu hampir berwarna abu-abu dan tidak berwarna, seolah-olah mereka sedang melihat mumi yang sudah lama mati. Wanita lain mengatakan bahwa ada monster yang menempel pada mayat dan menghisap sesuatu darinya. Itu kemudian membuat gadis berkacamata merasa jijik. Wanita tadi bertanya tentang sifat dari makhluk-makhluk ini. Menurut rumor yang beredar bahwa monster-monster ini diciptakan oleh pemerintah sebagai eksperimen. Harum melihat ke arah gadis kecil dan pria penjaganya yang duduk di seberangnya. Ketika dia melakukan kontak mata dengan gadis kecil itu, dia langsung berbalik. Dia malu dan menyesali saat bagaimana dia meninggalkannya. Penjaga mengatakan sebuah rumor lain bahwa monster itu datang dari langit. Babi kemudian angkat bicara dengan mengatakan bahwa ada hal lain yang lebih penting saat ini. Mereka perlu mengatasi identitas anak laki-laki itu. Mereka melihat apa yang sudah dia lakukan dan bagaimana dia tahu metode untuk membunuh monster-monster ini. Setiap orang di ruangan itu mulai melihat ke arahnya. Anak laki-laki itu mengatakan bahwa sepanjang hidupnya dia telah menerima pelatihan untuk mempersiapkan diri akan datangnya kiamat saat ini. Setelah sedikit menjelaskan, anak laki-laki itu mengangkat foto keluarganya. Tetapi wanita ini mengatakan, sejujurnya gambar itu saja tidak cukup untuk mempercayainya, karena itu adalah sesuatu yang dapat dengan mudah dipalsukan. Fakta bahwa dia mengatakan dia berlatih di ruang bawah tanah sepanjang hidupnya, kemudian telah mengetahui bahwa kiamat akan datang. Sebelum kita mendengarnya lebih jauh, Ucuy mulai berpikir bahwa inilah mengapa dia tidak menyukai manusia. Tetapi wanita itu mengatakan, terlepas dari itu semua yang dia tunjukkan kepada mereka hari ini dengan membunuh monster, dia yakin tidak ada seorang pun di sini yang akan meragukannya setelah melihat apa yang telah dia lakukan. Anak laki-laki itu merasakan emosi yang campur aduk. Tiba-tiba gadis berkacamata mencoba meninjunya, tetapi dia menghindarinya. Dia terkejut, mengatakan dia hanya menguji apakah dia seseorang yang terlatih atau tidak. Anak laki-laki itu mulai berjalan ke arahnya sehingga membuatnya ketakutan, mengatakan bahwa dia percaya padanya dan dia minta maaf untuk itu. Beo mengatakan dia juga percaya kepadanya ketika dia merawat anak laki-laki itu. Tubuhnya ditutupi dari kepala sampai kaki dengan bekas luka. Sejujurnya untuk seseorang seusianya atau bahkan meskipun orang normal dengan bekas luka sebanyak itu rasanya mustahil. Dia tidak bisa membayangkan seberapa banyak rasa sakit yang sudah dia lalui. Haru bertanya kepada anak laki-laki itu bagaimana dia punya begitu banyak bekas luka. Anak laki-laki itu melihat ke bawah, mengatakan dia mendapatkan luka setiap kali mencoba melarikan diri dari ruang bawah tanah. Dia menyadari betapa sulitnya hidup yang dia jalani sampai sekarang. Mengatakan itu pasti sangat sulit, tetapi Ucuy mengatakan tidak. Bekas luka ini adalah bukti bahwa dia telah berjuang. Dia tidak menganggap luka-luka ini sebagai kenangan yang menyiksa. Tetapi babi ini mengatakan dia tidak percaya padanya. Bertanya bagaimana dia tahu kiamat akan datang. Jika dia tahu, mengapa dia tidak memberitahu orang lain. Dengan begitu mereka bisa bersiap untuk menghadapinya. Anak laki-laki itu bergumam bahwa ayahnya menyebutkan manusia adalah musuh. Jadi ayahnya mungkin tidak mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan mereka. Saat ini dia juga tidak benar-benar mempercayai mereka. Tetapi ketika dia membutuhkan bantuan, mereka membantunya. Padahal itu adalah sesuatu yang tidak dia harapkan. Dia tidak tahu mengapa ayahnya mengajarinya bahwa semua manusia itu jahat. Tetapi setidaknya dia tidak menganggap orang-orang ini jahat. Wanita itu mengatakan apapun masalahnya, Ucuy sangat penting bagi mereka karena dialah satu-satunya orang yang bisa mengalahkan monster-monster ini. Seperti yang kita lihat, mereka telah mengumpulkan bola-bola monster itu dalam sebuah kotak. Mohawk mengatakan seandainya mereka bisa merasakan di mana titik lemahnya, maka dia akan memukul inti mereka dan membunuh mereka semua. Penjaga mengatakan mungkin Ucuy akan dapat memperoleh lebih banyak informasi tentang monster jika dia menemukan ibunya. Tetapi babi ini bertanya, memangnya yang mereka rencanakan ini berguna bagi mereka? Mengatakan mereka bahkan tidak tahu apakah besok mereka masih hidup atau sudah mati. Untungnya bagi mereka, pintu masuk menuju tempat ini ditutupi oleh bangunan yang hancur di atas mereka, sehingga tempat ini relatif tidak terdeteksi oleh monster.
Monster harus masuk jauh ke dalam bangunan yang rusak, di mana hampir tidak ada cahaya dan melewati semua puing yang menghalangi jalan mereka untuk menemukan pintu masuk. Dia berkata mereka sedang beruntung. Bukan tidak mungkin monster itu masuk dan menyerang mereka lagi. Mohawk berkata untuk jangan terlalu pesimis. Setidaknya mereka masih memiliki cadangan makanan yang cukup. Ketika mereka menuju ke lemari di mana makanan mereka simpan, mereka melihat puing-puing telah mengacaukannya dan menghancurkan segalanya. Mohawk bertanya apakah ini benar-benar tempatnya. Penjaga berkata ini lebih buruk dari apa yang mereka bayangkan. Wanita ini dengan cepat berlari seperti iblis yang mengambil sekaleng makanan dan menyelinap pergi dengan kecepatan tinggi. Sementara semua orang mengatur ulang pikiran mereka. Beowulf mengatakan bahwa sekarang sudah sampai pada titik ini. Mereka membutuhkan seseorang untuk naik ke permukaan untuk mencari makanan. Mohawk mengatakan bahwa dia akan melakukannya. Tinggal di bawah tanah selama lebih dari seminggu membuatnya sesak napas. Penjaga mengatakan lukanya belum sembuh dan dia akan pergi sebagai gantinya. Tetapi lengannya merasakan sakit. Beowulf mengatakan dia belum pulih karena terlalu cepat melepas perbannya. Beowulf menyarankannya untuk beristirahat. Dia melihat sekeliling dan berkata mungkin ada seseorang yang tidak terluka. Gadis berkacamata gugup dan menggelengkan kepalanya berkata dia tidak sanggup. Sementara babi ini mengatakan hanya orang idiot yang akan mau naik ke permukaan. Gadis ini menyetujuinya. Sementara orang yang berjubah mengangkat tangannya. Beowulf menghela napas, berpikir bahwa cadangan makanan hanya bisa bertahan sekitar seminggu. Tiba-tiba Ucuy melangkah maju sembari meregangkan tubuhnya. Dia berkata, biarkan aku yang pergi. Beowulf berkata dia akan merasa tenang jika Ucuy yang pergi. Anak laki-laki itu berkata dia harus pergi ke permukaan untuk menemukan orang yang tahu tentang fotonya. Jadi dia mungkin juga akan menemukan tempat yang lebih baik daripada di sini. Dia melompat ke jalur eskalator dan berkata, yang terpenting saat ini dia benar-benar tidak suka dengan ruang bawah tanah karena mungkin mengingatkannya pada rumah. Seseorang datang dan berkata bahwa mereka akan pergi bersamanya. Dia berbalik untuk melihat mereka. Wanita ini meminta maaf karena tidak membantunya saat itu. Dia berpikir untuk melakukan sesuatu tetapi kakinya tidak mau bergerak karena takut. Kali ini dia mendapatkan keberanian setelah melihat Ucuy. Meskipun usia mereka tidak terlalu jauh, tetapi saat melihatnya menghadapi monster, itu memberinya harapan. Si anak laki-laki setuju dan berkata bahkan jika anak laki-laki itu dilatih, dia tetap mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi mereka. Jika itu dia, mungkin akan lari menyelamatkan diri. Beowulf bertanya apakah ada lagi yang ingin pergi. Saat dia berbalik, dia melihat Haru yang perlahan berjalan maju dengan gemetar. Dia berpikir dia tahu ini akan sulit untuknya. Wanita itu bertanya apakah kau siap? Mereka dengan gugup menunggu jawabannya. Dengan wajah datar Ucuy bertanya, apa ada yang salah? Mereka menatapnya seperti itu karena dia hanya mengenakan celana pendek. Mereka mengatakan kepadanya dia mungkin harus mengenakan sesuatu. Wanita tadi kemudian datang dan menyerahkan sesuatu. Mengatakan dia menjahit beberapa pakaian untuknya saat dia tidur. Dia terkejut dan berkata, kau menjahitkannya untukku? Dia mengatakan harusnya ini suatu kehormatan untuknya. Ini mungkin tidak seberapa bagus, tetapi dia mengklaim bahwa dia adalah seorang desainer kelas papan atas. Ada masa saat orang-orang mengantri untuk mengenakan pakaian buatannya. Sekarang itu tidak penting lagi karena mungkin semua pelanggannya sudah mati. Anak laki-laki itu mulai merasakan perasaan yang berbeda. Dia ingat ketika ayahnya biasa memberinya pakaian. Anak laki-laki itu sering mengatakan kepadanya kalau dia mendengar bahwa di permukaan orang-orang mengenakan semua jenis pakaian. Mengapa kau terus saja memberiku pakaian robek dan kotor? Ketika ayahnya menunjukkan kepadanya sebuah lemari yang penuh dengan kemeja yang sama, ayahnya mengatakan untuk jangan kecewa karena dia juga sama sepertinya. Anak laki-laki itu berkata bahwa mengenakan pakaian baru setelah sampai di permukaan pertama kali adalah sesuatu yang dia inginkan. Dia berterima kasih dan mulai tersenyum untuk pertama kalinya, mengatakan dia tidak percaya kalau ini adalah pakaian pertamanya. Wanita ini tersenyum dan berpikir bahwa ternyata pakaian pertama anak laki-laki itu adalah hasil karyanya. Dia mengklaim bahwa Ucuy tidak akan pernah puas dengan pakaian yang dikenakan seumur hidupnya. Haru datang dan berkata, tunggu. Dia mengatakan bahwa ada sesuatu untuk ditanyakan kepadanya. Tetapi Ucuy mulai melepaskan pakaiannya di depan semua orang. Haru berdiri di sana dengan sangat bingung. Ucuy
Ucuy bertanya kepadanya apa yang salah. Ucapnya sembari memegangi pakaiannya. Haru masih berdiri di sana dengan sangat tercengang oleh tontonan yang ada di depannya. Sementara yang lain terkejut bahwa anak laki-laki itu tidak merasakan malu di depan publik. Haru malah kembali melihat ke bawah. Dia menjadi sangat bingung dan mulai merasa panik. Dia menggertakkan giginya dan berteriak kepada anak laki-laki itu sambil memanggilnya orang mesum. Dia mencoba untuk memukulnya tetapi Ucuy menghindar. Dia malah bertanya apa yang dia lakukan dengan tiba-tiba menyerangnya. Hal ini kemudian menyebabkan dia kehilangan keseimbangan dan jatuh. Saat Haru terjatuh, anak laki-laki ini melihat bekas luka di dahinya. Haru merasa panik dan bingung. Dia duduk di sana dengan tubuh gemetar. Ucuy bertanya kepadanya mengapa dia tidak berdiri. Haru berteriak kepadanya dengan menyuruhnya untuk bergegas mengenakan pakaiannya. Ucuy berkata, baiklah kalau begitu. Dengan wajah datar dia berpikir kalau dia tidak bisa memahami manusia. Padahal lu yang bego. Kita melihat kalau sekarang Ucuy tampak keren setelah mengenakan pakaian. Penjaga itu berkata kalau dipikir-pikir lagi, dia heran. Bagaimana bisa para monster tahu untuk menyerang tempat ini? Tetapi dia mengoreksinya dengan mengatakan kalau itu mungkin kebetulan. Wanita ini terkejut setelah memperhatikan sesuatu. Dia melihat bekas perapian dan berpikir bahwa seseorang telah selesai memasak dan di dekatnya terdapat korek api. Dia mengambilnya dan berkata kalau itu adalah miliknya. Anak laki-laki itu memperhatikannya dan mengatakan kepadanya bisa saja semua kekacauan di sini karena hal itu. Dia berasumsi bahwa monster-monster itu tertarik pada api. Baik penjaga maupun Beo mereka tidak percaya monster memiliki karakteristik seperti itu. Anak laki-laki itu memperingatkan gadis berkacamata untuk tidak menyalakannya secara tidak sengaja atau monster akan datang seperti terakhir kali. Dia menyerahkannya kepada Haru yang ketika itu bingung saat si kacamata mengatakan kepadanya kalau itu adalah hadiah. Lalu dengan cepat si kacamata berlari. Anak laki-laki ini berkata kalau sekarang dia ingat. Dia mengenali Haru sebagai atlet lari. Haru bertanya bagaimana dia tahu. Dia menjawab karena berpikir dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Dia mengenali Haru dari bekas luka di dahinya. Dia mengatakan kalau Haru selalu terlihat keren saat berlari. Namun dalam pikirannya bahwa bekas luka itu memiliki makna yang dalam. Dia mengepalkan tangannya dan berkata tidak, bekas luka itu sama sekali tidak keren baginya. Itu memiliki makna yang jauh lebih dalam karena luka ini adalah pengingat bahwa dia adalah seorang pengecut. Kita melihatnya dalam kilas balik saat dia pergi ke sekolah. Seseorang memanggilnya dan dia pun berbalik untuk melihat. Mereka adalah orang tuanya yang berada di dalam mobil. Mereka mengatakan akan mendukungnya di debut sekolah menengahnya. Berharap dia bisa bertahan di sana dan mengatakan bahwa mereka mencintainya. Adik laki-lakinya yang juga mengatakan untuk dia agar bertahan. Dia dengan cepat malah menarik hoodinya. Mereka bertanya mengapa dia tidak mengatakan apa-apa. Dia dengan canggung berjalan pergi dan orang tuanya bertanya mengapa dia begitu pendiam. Mereka bertanya-tanya apakah dia akan cocok sekolah di sini. Dia dulunya adalah anak yang sangat bersemangat, tetapi sejak kejadian itu dia menjadi sangat takut sehingga sulit baginya untuk menjalani kehidupan sehari-harinya. Kita melihat kenangannya saat dia masih kecil. Seorang pria menjadikannya sandera dengan pisau di tangannya. Sementara orang tuanya menonton dengan ketakutan. Dia menggigit lengan pria itu yang menyebabkannya dilepaskan dan jatuh ke lantai. Pria itu mulai mendekatinya. Dia berbalik untuk melihatnya dengan rasa takut yang luar biasa. Dia tahu kalau ini adalah akhir baginya. Pria itu mengangkat pisau dan mengiris dahinya. Entah bagaimana ini bisa terjadi. Tetapi begitulah saat dia mendapat bekas luka di dahinya. Matanya kosong karena ketakutan. Dia pun jatuh tak sadarkan diri. Ketika dia bangun, perban terlihat menempel di kepalanya. Orang tuanya terkejut saat melihatnya bangun. Dia duduk di sana terengah-engah. Ayahnya kemudian memeluknya dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Mereka mengatakan telah menangkap pria itu sehingga dia akhirnya bisa tenang. Namun, dalam benaknya dia masih melihatnya berdiri di depannya. Sehingga lukanya mulai terbuka. Kembali ke sekolah menengah, dia memanjangkan poninya untuk menutupi bekas luka itu agar tidak mencolok. Kita melihat beberapa teman sekelas berbicara kepadanya. Dan saat dia melihat ke luar jendela, bayangan itu muncul dan kembali menghantuinya. Beberapa orang bertanya kepadanya apa yang paling dia takutkan. Jantungnya mulai berdebar kencang. Dia berkata dia sangat takut akan kematian. Teman-temannya saling memandang dengan bingung. Mereka bertanya apa yang dibicarakan. Bukankah kita sedang membahas film-film
film menakutkan. Narasi kemudian melompat ke latihan lari. Salah satu guru sedang mengklik stopwatch dan berkata sudah waktunya untuk pelari berikutnya. Teman-teman sekelas Haru mulai bergosip, tetapi dia masih tenggelam memikirkan tentang bekas lukanya. Dia mengatakan bahwa sejak dia mendapatkannya, dia merasa seperti ada sesuatu yang berbahaya selalu mengintai di sekitarnya. Setiap kali dia merasakannya, perasaan itu tumbuh menjadi lebih kuat. Semua yang ada di depannya menjadi putih. Itulah sebabnya dia tidak suka berlari, karena itu mengingatkannya pada saat melarikan diri dari pria itu. Salah satu teman sekelasnya memimpin kelompok dengan selisih yang lebar, tetapi ketika dia berbalik untuk memeriksa lawannya, Haru langsung melewatinya dari yang terakhir menjadi yang pertama. Dia mengatakan alasan dia cepat adalah karena dia seorang pengecut. Dia memecahkan rekor lintasan sehingga membuat semua teman sekelasnya terkejut. Mereka bersorak untuknya, mengatakan dia sangat cepat. Mereka bertanya apakah dia adalah atlet lari. Bahkan pelatihnya mengatakan dia memiliki potensi yang nyata. Pelatihnya mengatakan jika dia mulai berlatih dengannya hari ini, dia bisa menjadi atlet lari terbaik. Dia memikirkannya dan menyadari bahwa lari dari ingatan itu mendorongnya terus maju. Dia menggertakkan giginya dan berkata bahwa dia akan melakukannya. Pelatih lari kini memiliki semua tropinya di dinding. Dan sekarang kita mengetahui bahwa Haru sudah memecahkan beberapa rekor dalam 2 tahun terakhir sebagai bintang lari. Sekarang dia mengenakan seragam larinya yang seksi dan menyapa seseorang. Seorang pria bertanya apakah dia dapat berfoto dengannya. Tetapi sebelum dia bisa menjawab, pelatih berkata tentu saja. Pria itu segera meraih teleponnya sambil berkata, ini suatu kehormatan karena dia adalah penggemarnya. Dia berkata foto itu tidak akan terlihat baik kecuali mereka harus berdekatan. Jadi dia melingkarkan lengannya di bahu Haru. Saat tangan itu menyentuhnya, Haru langsung mengingat momen itu dengan pria yang membuatnya terluka. Dia menjauh darinya sembari terengah-engah. Pria itu tampak kesal padanya. Dia berkata itu membuatnya merasa bersalah padahal tidak melakukan kesalahan apapun. Pelatihnya mencoba menenangkannya dengan berkata dia hanya anak yang aneh, jadi tolong maklumi. Dia mengerti. Pria itu berkata dia tidak percaya seorang pendatang baru yang begitu terkenal memiliki kepribadian yang aneh. Keesokan harinya saat sarapan, ayahnya bertanya mengapa internet tidak berfungsi. Ibunya menyuruhnya untuk tidak menggunakan telepon saat mereka makan. Dia tertawa dan meminta maaf. Dia kemudian bertanya pada Haru, apa semuanya berjalan lancar dengan wartawan kemarin? Tetapi Haru tidak menjawab. Ayahnya berkata dia tidak menyangka kalau Haru begitu berbakat dalam lari. Sekarang dia dapat menonton putrinya di TV. Haru akhirnya berbicara. Dia mengatakan kalau ini terjadi karena insiden waktu itu. Alasan kenapa dia pandai berlari. Kita melihat bahwa ini masih sangat mengganggunya. Ayahnya memperhatikan dengan rasa cemas. Dia mengatakan bahwa ketika dia berlari, dia selalu memikirkan kejadian waktu itu, sehingga membuatnya lari lebih cepat. Itulah mengapa dia mulai berlari. Dia berpikir jika dia terus berlari, dia akan terbiasa dan menghilangkan kepribadian pengecutnya. Tetapi pada akhirnya, dia masih menjadi seorang pengecut. Kemudian kita melihatnya bersiap-siap untuk sekolah, mengenakan ban di lengannya, kemudian memakai hoodie. Ayahnya mengatakan bahwa dia tidak perlu memperbaikinya, tidak apa-apa menjadi seorang pengecut. Dalam hati Haru ingin mengatakan kepadanya bahwa dia salah. Orang-orang akan menganggapnya aneh karena kepribadiannya. Mereka juga akan membencinya karena selalu melarikan diri dari berbagai hal. Seperti orang sebelumnya yang mengatakan bahwa ada yang salah dengannya. Setidaknya itulah yang ada dalam pikirannya saat ini. Dia bilang tidak apa-apa. Ayahnya tidak perlu memaksakan diri untuk membuatnya merasa lebih baik karena hal ini tidak mengganggunya. Saat dia berjalan pergi, ayahnya segera memeluknya. Dia benar-benar membenci dirinya yang seperti ini. Ayahnya mengatakan dia tidak mencoba membuatnya merasa lebih baik. Dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Tidak masalah apakah dia pengecut atau tidak. Tidak ada yang berubah. Baik sebelum atau sesudah kejadian itu, Haru mulai merasakan kehangatan. Terlebih saat ayahnya mengatakan dia adalah putri mereka yang paling mereka cintai di dunia ini. Dia tidak perlu menyembunyikan lukanya lagi. Dia menyibatkan poninya ke belakang sambil melihat bekas lukanya. Dia mengatakan kalau luka ini adalah pengingat betapa beraninya dia pada saat itu dan dia harus menunjukkannya dengan bangga. Haru menangis sejadi-jadinya. Dia berkata orang-orang tidak suka kalau dia pengecut. Itulah mengapa dia berusaha keras untuk mengubah dirinya. Tetapi itu hanya pikiran orang-orang yang tidak mengenalinya. Orang-orang yang dekat dengannya seperti orang tuanya memeluknya tanpa peduli.
Saudara laki-lakinya mulai mengganggunya dengan memanggilnya cengeng. Ibunya menyuruhnya berhenti dan membiarkan Haru untuk pergi ke sekolah. Haru mengingat nasihat ayahnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang salah dengannya dan tidak masalah baginya untuk menjadi seorang pengecut. Ayahnya berkata dia perlu membuat janji dengannya. Janji bahwa dia tidak akan menangis lain kali. Saat ayahnya menjulurkan jari kelingkingnya, Haru memikirkannya dan berkata, "Oke." Ibunya berkata mereka akan segera kembali setelah mengantar saudara laki-lakinya ke sekolah. Mereka semua menikmati momen keluarga yang bahagia sampai semua kekacauan terjadi hari itu. Begitu pintu dibuka, seluruh bagian depan rumah hancur oleh sesuatu yang tidak dikenal. Ayahnya harus melihat istri dan putranya tewas seketika. Mereka berdua tertimpa puing-puing dari serangan itu. Kita melihat bahwa yang menghancurkan rumahnya tidak lain adalah kawanan monster absolut. Ketika monster pertama kali datang ke bumi, ayahnya terengah-engah membuang puing-puing untuk mencoba menemukan tubuh mereka. Setelah beberapa saat kengerian muncul dari apa yang baru saja terjadi. Haru memanggilnya yang membuatnya tersadar dari pikirannya. Dia bertanya apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa ibu dan saudara laki-lakinya tertimpa puing-puing. Kita saat ini dihadapkan pada sesuatu yang sangat mengerikan. Ayahnya kehilangan kakinya karena tersambit puing-puing, namun masih mampu berjalan sampai ke jasad mereka. Haru dengan cepat berlari ke arahnya, tetapi dia berteriak padanya untuk jangan mendekat, karena yang ada di depannya adalah rambut ibunya yang berlumuran darah. Haru mulai gemetar karena takut. Dia jatuh berlutut dan mulai mengingat wajah ibu dan saudara laki-lakinya. Dia diliputi oleh berbagai emosi yang mulai datang dari ketakutan. Dia panik dan merasa cemas. Ayahnya mengatakan padanya bahwa dia bisa melarikan diri, menyadarkannya dari pikirannya yang kacau. Sementara ayahnya akan tinggal bersama ibu dan saudara laki-lakinya. Dia berteriak mengatakan, "Tidak!" Ayahnya tidak harus berkata seperti itu. Bertanya bagaimana dia bisa meninggalkannya sendirian. Ayahnya menjawab karena Haru adalah satu-satunya yang dia miliki saat ini. Haru menegaskan kalau dia tidak akan lari, karena jika dia melakukannya, dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Ayahnya tahu kalau dia tidak akan bisa melarikan diri. Saat dia melihat monster mengejar warga, Haru berdiri sambil menggertakkan giginya. Dia berkata dia tidak akan lari lagi. Tetapi trauma datang lagi saat melihat banyak sosok bayangan berlari ke arahnya. Jantungnya berdebar kencang dan kepanikan tercermin di matanya. Saat ayahnya perlahan menoleh padanya, sosok bayangan itu mulai menyelimuti mereka berdua. Dan saat dia melakukan kontak mata dengan ayahnya, dia melihat cahaya terang memotong kepala ayahnya. Sosok bayangan itu menelan Haru sepenuhnya, menyebabkan dia hampir kehilangan kesadaran. Sambil berbalik, dia merenung dan berkata bahwa ayahnya pernah mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa menjadi pengecut. Tidak ada yang salah dengannya. Tetapi ayahnya salah. Pada akhirnya dia benar-benar meninggalkan ayahnya. Dia melarikan diri setelah mengatakan bahwa dia akan tinggal. Dan setelah itu lagi, dan lagi. Seperti di cerita sebelumnya. Saat ini semua orang bersorak untuk kelompok yang akan naik ke permukaan bersama Ucuy. Dia menoleh ke belakang ke Haru yang berdiri di sana. Dia kemudian meringkuk di lantai dengan hoodinya. Ucuy berbalik dan mereka mulai menuju eskalator. Haru berjuang keras untuk berdebat dengan dirinya sendiri. Apakah akan pergi atau tidak? Sambil menggertakkan giginya dan melepas hoodinya, dia berkata dia siap. Dia mulai melaju semakin dekat dan dekat dengan Ucuy sampai pada akhirnya melewatinya dengan berlari menaiki eskalator. Ucuy terkejut. Haru berhenti di depannya dengan terengah-engah, mengangkat ikat lengannya sambil berkata, dia tidak akan lari lagi dan dia akan pergi bersamanya. Terlihat jelas di matanya sebuah tekad yang sangat kuat untuk berubah dan tidak akan melarikan diri lagi. Sementara di permukaan terlihat begitu banyak monster berkeliaran. Mulai dari makhluk drone yang aneh hingga monster serangga seperti tongkat mengintai di sana. Semua orang berhasil naik ke atas. Mereka bersembunyi di gang-gang sambil menunggu saat yang tepat untuk melangkah maju. Si bocah memberitahu mereka untuk menunggu. Dia memperhatikan monster itu yang perlahan mulai merangkak pergi. Haru duduk di sana dalam ketakutan. Tetapi mereka terus bergerak melalui gang di antara gedung-gedung yang hancur. Anak laki-laki itu mengatakan mereka dapat berbicara sekarang karena kondisinya sudah aman. Wanita itu mendesah,
Dia berpikir jantungnya seperti akan meledak. Sementara teman laki-lakinya mengatakan kekhawatirannya karena takut akan dimakan hidup-hidup oleh monster. Ucuy mengusulkan untuk membuat sebuah peta sebelum mereka mulai bergerak. Dia memberi Haru kertas dan memintanya untuk segera membuatnya. Dia mengatakan kalau itu akan sangat penting dalam upaya menemukan makanan dan lebih mudah menentukan langkah mereka. Dengan semangat Haru mengatakan kalau dia akan melakukannya karena dia sangat mengenali lingkungan itu. Tetapi kita melihatnya menatap kosong ke arah kertas itu. Dia menyadari kota itu kini rata dengan tanah sehingga semua yang dia tahu tidak berguna lagi. Tanahnya berubah. Jalan yang dulunya sangat mudah untuk dilalui sekarang tertutup oleh puing-puing bangunan. Mereka akhirnya hanya mengumpulkan beberapa makanan. Mereka berkomentar bahwa rasanya mereka telah berjalan cukup jauh, tetapi mereka tidak mendapatkan cukup makanan karena sebagian besar makanan telah busuk akibat tidak adanya sumber daya listrik selama berhari-hari. Bocah ini mengatakan mereka tidak punya pilihan lain selain memakan makanan yang akan membusuk terlebih dahulu. Para wanita menyarankan agar makanan ini dibawa terlebih dulu ke markas untuk memikirkannya. Tetapi bocah itu melawan rasa laparnya. Dia mengatakan kalau mereka telah mempertaruhkan nyawa untuk sampai sejauh ini. Mereka harus menganggapnya sebagai hadiah. Wanita itu protes karena merasa kasihan kepada orang-orang yang menunggu mereka di markas. Tapi kemudian mereka melihat Ucuy yang makan dengan lahapnya. Dia berkata kalau ini sangat enak. Seketika mereka berhenti berdebat dan mulai makan bersama. Ucuy terkejut dengan makanannya yang begitu lezat karena sebelumnya makanan yang dia makan di ruang bawah tanah hanya untuk mengisi nutrisi. Tetapi makanan yang ada di permukaan sangat berbeda dan itu membuatnya begitu bahagia. Haru ingat ketika mereka makan roti bersama ketika pertama kali bertemu. Dia tertawa, berpikir waktu itu Ucuy benar-benar idiot karena tidak mengenali roti. Mendengarnya membuat Ucuy mengingat sesuatu. Dia memberikan makanan sambil berkata bahwa sekarang dia tidak berhutang apapun padanya. Haru bingung dan bertanya apa yang dia bicarakan. Anak laki-laki itu mengingatkannya bahwa waktu itu dia harus membayarnya 4 kali lipat. Haru bertanya-tanya ada apa dengannya. Ucuy mulai berpikir bahwa jika Haru melupakannya, mungkin Haru tidak berniat untuk mengharapkan imbalan sejak awal. Dia menganggap kalau Haru adalah tipe orang yang bisa menerima kekalahan. Jadi Ucuy memanggilnya bodoh. Dia marah, mengatakan bahwa Ucuy seharusnya tidak memanggilnya bodoh. Saat mereka menjelajah lebih jauh ke dalam kota, anak laki-laki itu memimpin jalan. Sebelum mereka pergi, Ucuy memberitahu mereka satu aturan penting yang harus diingat saat di permukaan, bahwa mereka tidak boleh ditemukan oleh monster. Jika mereka mengabaikannya, maka resikonya adalah mereka harus bertarung. Meskipun mereka bisa menyingkirkannya, suara dari pertarungan akan menarik lebih banyak monster. Dan jika itu terjadi, mereka akan diserbu oleh gerombolan monster yang tidak akan ada habisnya. Saat mereka berjalan maju, kita melihat monster mengawasi mereka dari atap. Ucuy memperhatikan bayangannya dan segera berbalik, mengingat aturannya bahwa mereka tidak boleh tertangkap. Monster itu kemudian jatuh ke tanah tepat di belakang mereka. Anak laki-laki itu berbalik dan melihatnya tepat berada di belakang Haru. Wajah semua orang dipenuhi dengan ketakutan. Haru mulai memiliki emosi yang sama di matanya, berdebat apakah dia harus lari. Dia mengingat kata-kata Ucuy yang mengatakan bahwa jika mereka bertemu monster, mereka harus berpencar untuk melarikan diri. Itu akan meningkatkan peluang setidaknya satu dari mereka akan selamat. Sudah diputuskan, Haru berlari ke arah Ucuy. Namun setelah dia semakin dekat dengannya, Ucuy mengulurkan tangan dan menghentikan dari berlari. Ucuy berkata kalau mereka belum ketahuan. Dia menyuruhnya untuk menunggu karena monster itu tidak bereaksi terhadap mereka. Bocah itu panik dan bertanya-tanya bagaimana bisa. Dia mundur beberapa langkah sehingga kakinya menyentuh kaleng, menyebabkan kaleng itu berderak di lantai. Monster itu melompat maju langsung ke kaleng yang berbunyi. Ucuy menyadari kalau makhluk itu bereaksi terhadap suara. Saat Haru akan berteriak, Ucuy segera menyumpal mulutnya, menyuruhnya untuk diam dan jangan bergerak. Bocah itu menyadari apa yang terjadi. Dia dan wanita itu tetap diam, sementara Ucuy berjongkok. Dia memutuskan akan menyelesaikannya dalam satu serangan. Dia meraih senjatanya dan mengingat momen sebelum mereka pergi. Babi itu menyuruhnya menerima sesuatu sebelum dia pergi. Babi tidak berniat untuk pergi ke permukaan bersamanya, tetapi bukan berarti dia tidak akan berbuat apa-apa saat mengetahui jatah makanan mereka habis. Bocah itu bertanya apa itu. Si babi mengeluarkan palunya sambil berkata bahwa itu adalah senjata yang dia buat dengan memperhatikan cara bocah itu bertarung.
Bocah itu mulai menarik senjata dari sarungnya, sebuah senjata yang mampu menargetkan titik lemah mereka. Ucuy mengunci dirinya. Dia seketika melesat dari tanah untuk menutup jarak. Dalam waktu kurang dari sedetik dia mengangkat tinjunya ke belakang, mendorongnya ke depan untuk menusuk monster itu. Mereka semua menonton dengan penuh harap. Akhirnya monster itu mulai hancur terurai menjadi bola inti seperti biasa. Pada malam harinya, kita melihat inti monster itu dilempar-lempar ke udara. Mereka berbaring di bawah bintang-bintang. Sementara Ucuy menatap senjata di tangannya. Dia mengingat kata-kata ayahnya yang mengatakan bahwa dia tidak boleh bergantung pada senjata. Dia harus mampu menangkis musuh hanya dengan tangan kosong. Ucuy mengatakan apakah yang ayahnya maksud adalah melawan manusia. Ayahnya sempat terdiam, namun dia segera menjawab, "Ya, itu benar." Dia menambahkan bahwa senjata tidak cocok untuk orang seperti mereka. Menurutnya Ucuy akan segera mengerti apa yang dia maksud. Sambil melihat senjatanya dia masih berpikir apa maksud dari ucapan ayahnya itu. Ayahnya tidak pernah bercerita tentang monster sewaktu mereka berada di ruang bawah tanah. Mungkin waktu itu ayahnya berpikir kalau Ucuy tidak akan mempercayai soal kiamat. Tetapi sekarang Ucuy memahaminya bahwa pelatihan yang tidak masuk akal yang diberikan kepadanya adalah untuk bertahan hidup dari raksasa yang manusia biasa tidak akan bisa mengalahkannya. Namun ada sesuatu yang masih membingungkannya. Ayahnya dengan jelas mengatakan dia tidak punya rencana untuk melepaskannya dari ruang bawah tanah. Jika itu benar, mengapa dia harus melatihnya? Bocah itu mulai mengingat beberapa ekspresi wajah dari ayahnya. Mulai dari wajah gila, wajah jahat, hingga wajah terakhir yang dilihatnya menunjukkan kekhawatiran. Dia tidak percaya kalau itu semua adalah kebohongan. Satu-satunya kebohongan dari ayahnya adalah saat mengatakan kalau ibunya telah mati. Jika ayahnya tidak pernah berencana untuk mengeluarkannya dari ruang bawah tanah, lalu apa semua pelatihan itu bagian dari rencananya? Hari di mana kekacauan dimulai, ayahnya lah yang sudah membuka semua pintu di ruang bawah tanah tanpa terkecuali. Dia yakin kalau itu bukan bagian dari rencananya. Tetapi jika dia saat itu tidak melarikan diri, dia tentunya akan mati karena diserang oleh monster yang mengincar tempat itu. Ucuy bingung. Dia bertanya-tanya mengapa monster-monster itu mengincar ruang bawah tanah. Tetapi yang lebih penting lagi, bagaimana bisa ayahnya mengetahui kalau kiamat akan datang? Kembali ke kenyataan. Anak laki-laki ini sedang memegangi inti dari mayat monster. Dia kemudian melemparkannya ke wanita dan menanyakan apakah dia penasaran dengan benda itu. Si wanita takut dan secara tidak sengaja terlempar ke arah Ucuy. Melihatnya, Ucuy segera mengulurkan jarinya seperti sebelum dia pingsan. Saat menyentuhnya dia merasa aneh. Energi misterius yang tiba-tiba masuk melalui dirinya sehingga menjatuhkan benda itu ke lantai. Ucuy tercengang karena kebingungan. Anak laki-laki itu bertanya, "Ada apa?" Tetapi Ucuy tidak menjawab. Dia mengambil inti itu untuk memeriksanya. Anak laki-laki itu berkata mereka harus tidur karena perjalanan mereka masih panjang besok. Ucuy masih syok, terlebih saat melihat inti itu retak dan hancur. Mungkin itu terjadi karena energinya sudah terserap. Seperti halnya bagaimana mereka membuat mayat manusia kehilangan warna tubuh. Di sisi lain, Haru berpikir tentang bagaimana bisa dia mencoba melarikan diri. Padahal dia sudah berjanji untuk tidak akan pernah lagi melarikan diri. Dia mengingat momen pada saat meninggalkan gadis kecil itu. Dia bersumpah untuk meminta maaf padanya ketika dia kembali. Ucuy berbaring untuk tidur, tetapi kenangan aneh tiba-tiba muncul. Saat itu mereka membaca buku bersama. Dia melihat ayahnya yang tersenyum padanya. Mereka memiliki hubungan yang normal sejak lama dan Ucuy hampir melupakannya. Ucuy bertanya apakah ayahnya akan membaca buku itu. Ayahnya menjawab, "Ya." Ini adalah buku dari kampung halamannya yang menceritakan tentang seorang pahlawan yang bernama... Tiba-tiba ingatannya memudar. Perlahan dia membuka matanya. Dia bingung menemukan Haru tepat di depannya sedang mengangkat tangan ke arah wajahnya. Tidak hanya itu, Haru ternyata sedang menduduki Ucuy dengan nyaman di atasnya. Dia bertanya padanya apa yang terjadi. Haru segera menutup mulutnya untuk diam sambil menunjuk ke samping dengan tangannya yang gemetar. Di sana mereka mendengar sesuatu sehingga keduanya gugup hanya karena ada tikus yang datang dari sudut itu. Haru menghela napas lega mengatakan dia pikir itu adalah monster. Kemudian menyadari posisi mereka saat ini. Ucuy yang polos mengatakan, "Bisakah kau menyingkir karena ini sangat berat?" Haru menjadi panik dan berteriak bahwa dia tidak berat. Kemudian Ucuy menyuruhnya untuk diam atau mereka akan dimakan oleh monster.
Keesokan harinya Haru mengamati sekitar menggunakan teropong untuk memastikan setiap posisi monster sembari menggambar petanya. Ucuy datang dan membuatnya terkejut. "Hei manusia, aku berencana untuk kita segera pergi. Dan bagaimana petanya?" Dengan sedikit kesal dia berbalik dan mengatakan kalau itu tidak masalah karena petanya sukses dibuat. Dia bertanya mengapa Ucuy terus memanggilnya manusia, padahal jelas itu bukan namanya. Anak laki-laki ini berbicara tentang nama dan bertanya padanya, "Siapa namamu?" Ucuy menyatakan dia tidak memilikinya karena dia tidak pernah dipanggil nama sejak dia kecil. Wanita itu menyarankan agar mereka memberinya nama karena mereka tidak bisa terus-terusan memanggilnya sebagai kau. Dia bertanya nama apa yang dia inginkan. Ucuy terkejut karena mereka akan memberinya nama. Karena masih merasa kesal, Haru menyarankan agar mereka memanggilnya bodoh karena itu cukup mudah diingat. Ucuy berpikir mengapa mereka tiba-tiba ingin memberinya nama, padahal dia tidak pernah memikirkan ini sebelumnya. Kemudian dia mendapatkan ingatannya dari buku ayahnya tentang pahlawan. Dia memberitahu mereka bahwa namanya adalah Blue. Jadi mulai saat ini kita juga akan memanggilnya sebagai Blue. Mereka semua terlihat bingung dengan namanya. Haru mengatakan itu aneh dan bertanya apakah ada arti di balik nama itu. Blue menjawab kalau itu hanya nama yang dia lihat di buku yang dia baca ketika dia masih kecil. Wanita itu mengatakan mereka harus memperkenalkan diri karena mereka tidak pernah diberi kesempatan sebelumnya. Wanita tersebut mengatakan namanya adalah Eugene, sedangkan teman laki-lakinya bernama Jaehyun. Dan tentunya yang satu ini kita sudah mengenalnya. Dia mengatakan kalau namanya Haru. Dia yakin orang idiot tentunya tidak akan mengingat namanya. Ucapnya dengan sedikit kesal. Anak laki-laki itu gugup di sana karena gilirannya tiba untuk memperkenalkan diri. Mereka semua tersenyum saat melihatnya. Dia ingat saat terjebak di ruang bawah tanah dan tidak bisa menulis namanya. Sekarang dia bisa melakukannya dengan memberitahu mereka kalau namanya adalah Blue. "Senang bertemu kalian," ucapnya dengan sedikit gemetar. Suatu hari nanti jika dia bebas, dia menulis perkenalannya dan berlatih untuk saat ini. Haru terlihat bahagia. Mereka bertukar pandang dan membalas bahwa mereka juga senang bertemu dengannya. Seluruh pusaran emosi merajalela di dalam dirinya. Emosi di matanya terbuka lebar saat dia tiba-tiba teringat impiannya sewaktu di ruang bawah tanah. Sesuatu yang selalu dia ingin lakukan adalah bertukar sapa dengan orang lain, bercakap-cakap dengan mereka, dan bahkan mungkin akan berteman dengan orang lain. Jaehyun kemudian mengepalkan tangan ke arahnya dan berkata, "Ayo kita berteman." Jantung Blue mulai berdetak kencang saat mendengarnya. Membiarkan Jaehyun digantung dengan jawabannya, Blue mengangkat tangannya, mengambil langkah maju untuk meraih tangan Jaehyun. Tetapi segera sadar dengan kenyataan bahwa jika bukan karena kiamat, dirinya tidak akan bisa berteman dengan mereka. Ketika dia berada di ruang bawah tanah, dia didoktrin untuk benci terhadap manusia dan tidak mempercayai mereka. Dia menyerah dan menolak untuk berteman, mengingat semua kengerian yang dia alami dengan manusia dan menilai betapa rapuhnya mereka. Saat ini dia hanya perlu menemukan ibunya dan memilih untuk melanjutkan perjalanan. Haru dan Jaehyun terkejut dengan sikapnya. Kemudian narasi melompat lebih jauh ke dalam kota, di mana kita melihat Jaehyun di belakang Blue bertanya-tanya apa yang terjadi. Blue mengatakan bahwa jika bukan karena kiamat dia bisa saja telah berteman dengan mereka. Tetapi menemukan ibunya adalah prioritas utamanya. Ini bukan waktunya untuk mewujudkan impiannya. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan keras dari seseorang. Mereka menoleh untuk melihat. Seorang pria sedang disudutkan oleh monster. Dia berteriak meminta untuk diselamatkan. Saat Eugene melangkah maju, Blue berkata, "Tunggu, apa yang kau pikirkan? Tapi kita harus membantunya. Dia mungkin akan mati jika kita tidak menolongnya." Haru dan Jaehyun sama-sama terlihat gugup. Blue menegaskan, "Tidak, fakta bahwa mereka mendengarnya berarti monster lain sedang menuju kemari." Eugene mengatakan mereka bisa menyelamatkannya sebelum itu terjadi. Blue menggertakkan giginya. Dia mengatakan dengan tegas, "Apa kau tidak ingat apa yang kubilang padamu sebelum kita pergi? Kau berjanji untuk mengikuti semua arahanku sebagai imbalan untuk ikut bersamaku ke permukaan." Eugene bingung sehingga menggertakkan giginya. Tetapi saat pria itu terus berteriak meminta tolong, dia langsung melompat untuk membantunya. Blue kesal dan memanggilnya orang bodoh. Eugene maju sembari mengambil tongkat kayu dari tanah. Pria itu terkejut dipikir Eugene akan menyerangnya. Eugene menusuk monster itu dari belakang.
menariknya ke belakang untuk menjauh dan melempar makhluk itu ke lantai. Pria itu terkejut karena ada orang lain selain dia di tempat ini. Eugene memberitahunya untuk jangan berisik karena dia akan membawanya ke tempat yang aman. Pria itu malah berteriak kepadanya bahwa monster tadi bangkit dan akan menyerang Eugene dari belakang. Tetapi tepat sebelum dia digigit, Blue datang menyelamatkannya dengan menusuk makhluk itu dari belakang, menyebabkan dia terurai menjadi bola inti. Pria itu bertanya bagaimana bisa dia melakukan itu. Blue bertanya kesal pada Eugene, "Apa kau tahu apa yang baru saja kau lakukan ini?" Karena kecerobohan Eugene, mereka semua sekarang dalam bahaya. Kemudian mereka menanyakan kondisi pria itu. Dia mengatakan bahwa kakinya patah dan meminta mereka untuk membantunya. Blue kesal dan berpikir, "Sialan, sudah kuduga ini akan terjadi." Nalurinya mulai kembali muncul saat dia mendengar langkah monster lain. Mereka pasti datang karena mendengar suara dari pria itu. Tidak mau mengambil resiko, Blue mengatakan untuk jangan membantunya. Mereka tidak dapat membantunya lebih jauh lagi karena ini sudah menempatkan mereka dalam bahaya. Dia kemudian berkata pada Eugene, "Jika kau benar-benar ingin membantu manusia itu, aku tidak peduli. Jika itu terjadi, kau jangan ikuti kami lagi." Tegas Blue padanya. Dia mengingatkannya bahwa Eugene telah berjanji untuk melakukan semua hal yang Blue katakan sebagai imbalan untuk ikut bersamanya ke permukaan. Ji-Hyun terlihat khawatir dan mencoba meyakinkan Eugene bahwa apa yang Blue katakan itu benar. Mereka tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan orang lain. Dia memintanya untuk kembali untuk mereka yang menunggu di ruang bawah tanah. Eugene mulai stres memikirkannya. Kita melihat tangannya yang gemetar. Dia berkata dia setuju dan akan mendengarkan mereka. Blue terkejut dengan pilihannya. Tetapi pria itu berteriak, "Atas izin siapa? Beraninya kalian meninggalkanku?" Blue tampak khawatir karena dia terlalu berisik. Pria itu mengatakan bahwa jika mereka meninggalkannya dia akan mati. "Ini adalah pembunuhan. Kalian semua sedang membunuhku," teriaknya dengan keras. Blue panik dan menyuruhnya untuk diam. Tetapi monster mulai berdatangan. Mereka berlari dan menyebabkan tanah bergetar. Pria itu mulai berkeringat dengan gugup. Kepanikan melanda mereka semua. Haru bertanya pada Blue apa yang harus mereka lakukan. Mengatakan bahwa mereka datang dari segala arah. Blue mengatakan untuk tenang karena mereka belum bertemu dengan yang terburuk. Dia menyarankan mereka untuk segera melarikan diri karena mereka belum ketahuan. Mereka mengkonfirmasi bahwa tidak ada monster di arah sebelumnya. Selama mereka menempuh jalan tersebut, mereka akan baik-baik saja. Pria itu memasukkan rokok ke dalam mulutnya dan mulai menyalakan api. Blue bertanya padanya apa yang dia lakukan. Pria itu menunjuk ke samping, yang dimana itu artinya mereka berada di area bebas merokok. Ji-Hyun berkata, "Bukan itu masalahnya. Tetapi jika dia menyalakan api, maka monster akan datang." Pria itu mengatakan dia tahu jika para monster tertarik dengan api. Dia sadar mereka akan datang. Dia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya secara tidak sengaja dia telah menghancurkan tempat persembunyiannya. Ji-Hyun bertanya, "Lalu mengapa sekarang kau melakukannya?" Pria itu malah menyalakan api dan langsung direspon oleh monster dari panas yang dihasilkan. Mereka mulai berdatangan dari segala arah, melompat dari sudut ke sudut. Pria itu dengan acuh mengeluarkan kepulan asap rokok, melihat ke atas langit dan berkata, "Setidaknya biarkan aku menikmati sebatang rokok sebelum aku mati." Saat asap itu menghilang di udara, tepat di atasnya monster datang dan siap membunuhnya. Blue menggertakkan giginya. Dia berbalik untuk berteriak pada teman-temannya supaya cepat melarikan diri. Sementara nasib pria itu sudah tamat. Jasadnya dikerumuni banyak monster. Blue bertaruh nyawa dan mempersiapkan diri untuk bertempur sendirian. Ji-Hyun dan Eugene mulai berlari menyelamatkan diri dengan rasa takut yang luar biasa. Ketika dia mendongak, dia melihat Haru yang hanya berdiri di sana. Dia bertanya-tanya mengapa Blue tidak ikut melarikan diri. Haru terus menyaksikan Blue yang telah berhasil menikam salah satu monster. Dia terus bertanya-tanya mengapa dia melakukan semua itu. Terlihat Blue yang menghindari setiap serangan dengan menyelinap ke bawahnya. Segera setelah dia mendapatkan kembali pijakannya, serangan lain datang. Dia kaget, tetapi terus berusaha mencari titik lemah mereka. Dia mulai fokus dan saat menemukannya, dengan cepat dia menusuknya. Blue melakukan ini pada dua monster lagi secara berurutan. Kemudian dia melompat ke belakang untuk menciptakan jarak. Saat monster melangkah maju, seseorang melempar batu ke monster tersebut. Blue terkejut kalau itu ternyata Ji-Hyun. Blue bertanya mengapa.
Bukankah aku mengatakan untuk lari? Jaehyun membalas dengan mengatakan, tidak. Jika kami harus lari, mengapa kau tidak ikut lari? Blue mulai memikirkan alasan mengapa dia tidak ikut lari. Dia mengencangkan cengkraman pada senjatanya. Blue mengatakan dia pikir mereka akan mati jika dia melarikan diri. Mereka bergegas bermaksud untuk terlibat dalam pertempuran. Mereka berdua mulai berhadapan dengan monster yang menahan mereka dengan potongan kayu. Haru memperhatikan dari jauh dan tidak melakukan apa-apa. Saat ini terlihat ada beberapa inti monster di lantai. Mereka menyatu menjadi satu dan kembali berubah menjadi sosok monster. Blue berteriak kembali untuk mereka melarikan diri. Tetapi Jaehyun mengatakan tidak masalah karena jumlah monster lebih sedikit dari sebelumnya. Jika hanya ini yang harus mereka lawan, mereka mungkin bisa melarikan diri dan kembali ke markas bersama-sama. Tetapi keberuntungan mereka kini sudah habis karena monster humanoid muncul dengan banyak tangan menyelimuti tubuhnya. Ketika Blue melihat titik lemahnya, dia melihat 4 titik lemah yang ada di dalam tubuhnya. Wajah monster itu terlihat seperti melotot langsung ke arahnya meski matanya tertutup. Jaehyun bertanya, ada apa? Saat dia berbalik, dia melihat semua monster membungkuk di sekitar monster humanoid betina. Jaehyun tenggelam dalam kepanikan karena takut. Menyadari ini bahaya, Blue berteriak untuk lari. Jaehyun berbalik hanya untuk bertanya, apa? Kita melihat jantung seseorang di tangan monster itu. Tangan yang tadinya masih menggenggam senjata kini mulai rapuh dan akan terlepas. Dan ternyata jantung itu milik Jaehyun. Tubuhnya mulai lemas dan dia terjatuh ke lantai. Melihat kengerian ini, Haru menjatuhkan diri ke lantai. Dia mulai menangis sambil berteriak, tidak! Eugene meneriaki namanya juga. Blue berdiri di sana sembari memandangi mayat Jaehyun. Dia mulai merasakan emosi yang asing baginya. Dia menggertakkan gigi dan menarik senjatanya untuk menusuk dada monster humanoid itu. Tetapi apa yang terjadi? Dengan lembut si monster menyentuh senjatanya dan menyebabkan senjata itu hancur berkeping-keping. Dia seolah-olah memberikan tatapan yang merendahkan. Monster itu kemudian menjentikan jarinya ke arah Blue yang membuatnya terbang melintasi tanah. Blue berhasil mengatur napasnya. Tetapi napasnya terasa sangat berat, tubuhnya gemetar dan dia mulai memuntahkan darah. Dia merasakan bahwa beberapa tulang rusuknya retak. Monster itu meremas jantung Jaehyun di tangannya sehingga darah berceceran di mana-mana. Sisa darah itu dia lempar ke belakang tepat mengenai salah satu tangan merah yang melilit tubuhnya. Tangan itu mulai hidup setelah mendapatkan darah. Dia kemudian menunjuk ke belakang untuk memberi perintah. Sekarang banyak monster yang mulai mengikuti instruksinya untuk menyerang langsung ke arah Blue. Eugene dan Haru keduanya duduk di sana sambil menangis penuh dengan kepanikan. Blue kembali mengatakan mereka harus lari sekarang juga. Dia berdiri kembali dan mulai berjalan ke depan. Jantung Haru mulai berdetak begitu cepat seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Dia mengatakan tidak bisa lari. Jika dia melakukannya, dia hanya akan meninggalkan orang-orang yang berharga baginya. Dia melepas ranselnya dan mengambil potongan kayu kemudian mulai berlari ke arah Blue yang saat itu kembali memuntahkan darah. Matanya mulai kabur dan kesadarannya perlahan hilang. Tepat saat monster mengarahkan serangan, Eugene datang dan mendorongnya untuk menjauh. Ketika dia melihat kembali ke atas, dia melihat perut Eugene telah ditusuk oleh monster itu. Dia dan Haru mulai merasakan panik yang luar biasa. Blue harus kehilangan sekaligus 2 teman pertamanya hari ini. Eugene mulai menangis dan mengatakan kalau dia sangat menyesal karena semua ini adalah salahnya karena sudah membahayakan semua orang. Dia melihat mayat Jaehyun dan menarik lengan monster itu keluar dari perutnya. Dia berkata pada Blue, paling tidak kalian harus hidup. Dia mulai melarikan diri secepat yang dia bisa hanya untuk mengalihkan makhluk-makhluk itu. Dia mengatakan mereka harus mengambil kesempatan ini untuk kabur. Monster-monster itu mulai membunuhnya secara brutal di depan Blue dan Haru. Blue masih mengingat wajah saat dimana Eugene tersenyum. Tiba-tiba monster humanoid mulai berjalan ke arah mayatnya untuk mengklaim hadiahnya. Sementara semua monster kembali berlutut di sekelilingnya. Dia menggunakan tangan merahnya untuk meraih mereka dan mengeluarkan inti mereka. Saat ini dia memegang 7 inti di tangannya. Blue tidak pernah merasakan emosi ini sepanjang hidupnya. Ketika dia melihat ke arah Haru yang saat itu gemetar ketakutan, dia menyadari apa yang harus dilakukan. Dia menyekat darah dari dagunya dan perlahan mulai terhuyung ke depan sembari berkata, lari.
Ini adalah kesempatan terakhirmu. Mata Haru masih penuh dengan air mata. Monster humanoid terus memakan antek-anteknya sambil berjalan ke arah mereka. Haru bertanya apa yang dia bicarakan. Lalu bagaimana denganmu? Blue terus bergerak maju untuk menghadapi humanoid. Haru terus berteriak, apakah dia sudah gila? Bukankah kau yang merencanakan untuk melarikan diri? Kau benar, jawab Blue padanya. Lari adalah keputusan yang paling tepat. Haru bertanya lagi, lalu mengapa? Blue mengatakan padanya bahwa semuanya menyenangkan. Haru benar-benar terkejut sehingga dia terdiam. Blue lebih lanjut mengatakan bahwa makan bersama dengan mereka, saling memperkenalkan diri dan mengenal satu sama lain membuatnya menyadari betapa menyenangkannya hal-hal yang pernah dia alami. Sebuah hal yang dia impikan saat di ruang bawah tanah. Dia menghentikan langkahnya dan berkata, tapi semua ini akan berakhir begitu kita mati. Jika mereka mati, mereka tidak dapat lagi berbicara satu sama lain seperti halnya Freckle dan Eugene. Mereka tidak dapat lagi berkata apapun. Kita tidak bisa saling memanggil menggunakan nama kita lagi. Dan sama seperti Ji-hyun yang saat itu menawarkan pertemanan, belum menyesal karena tidak meraih tangannya saat itu. Dia melihat ke mayat Ji-hyun dan mengepalkan tangannya yang bergetar. Dia menyatakan mereka tidak akan bisa lagi berteman suatu saat nanti. Saat itu manusia di ruang bawah tanah bertanya kepadanya apakah dia pernah sedih karena kehilangan seseorang yang berharga baginya. Saat itu dia menjawab tidak. Tetapi sekarang dia akhirnya mengerti. Jadi dia ingin Haru melarikan diri. Haru memperhatikannya saat Blue berbalik. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin melihat orang yang berharga untuk hidupnya mati lagi. Dia menangis untuk pertama kalinya di depan Haru. Oke cuy, jika kalian melihat tayangan ini sampai akhir, beri komentar sebanyak-banyaknya agar Mimin tahu nilai dari videonya. Subrek juga channelnya karena akan lebih banyak video-video seperti ini yang akan Mimin buat. Dan bagi kalian yang mau traktir Mimin kopi dan sebatang rokok untuk teman ngedit Mimin, boleh kalian kunjungi link Saweria yang Mimin cantumin di deskripsi video ini ya. Terima kasih telah menonton.